Buat teman-teman semua, dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Frank Toro. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai beredarnya video yang adanya konvoi sekelompok orang yang dinamakan Khilafatul Muslimin. Ini merupakan organisasi yang dibentuk untuk merekrut orang berideologikan keagamaan. Ini memang sangat viral video ini, dan ini memang harus dihentikan, di mana memang orang ini bertujuan untuk mendirikan ideologi khilafah. Ini sama persis seperti HTI, FPI, Khilafatul Muslimin ini. Tetapi bedanya di sini, bila HTI itu khalifahnya itu di luar negeri ya, di Inggris. Tetapi ini Khilafatul Muslimin ini khilafahnya merupakan warga negara Indonesia dan berada di Indonesia. Inilah hebatnya mereka ini, sudah berani terang-menerang mengkampanyekan diri mereka ini untuk tampil tanpa segan-segan lagi, sudah mengkampanyekan bahkan konvoi untuk merekrut anggota. Ini sangat bahaya karena memang pendirinya ataupun pimpinan mereka ini merupakan mantan narapidana terorisme. Jadi ini harus diwaspadai orang-orang seperti ini, karena mereka ini sudah istilahnya, bila berlanjut seperti ini, maka keutuhan bangsa kita akan tidak terjaga. Sesuka hati membuat ideologi keagamaan untuk bernegara, berbangsa. Ini sangat disayangkan ya, aparat kepolisian, aparat keamanan tidak menindak mereka, malah membiarkan konvoi. Ini kita lihat dulu videonya, di mana para Khilafatul Muslimin ini konvoi menggunakan sepeda motor. Rapal di mana kan? Nah, di pengawasan Di? jemaah ya. Jamaah. Kelilingan. Kajian Siar kelapa. Ya. Di mana tinggal? Orang sini ya. Oh, Kayaknya pada Kamarana. iya mah jalan-jalan. Oh Parong. Kumpul di Parongkong atau kelilingan? Kulilingan nanti ke tempat Irwan. Panjatnya partai anyar gitu. Bukan, Pak pengawasnya. Oh. Itulah tadi video konvoi dari organisasi Khilafatul Muslimin ini ya. Mereka sudah terang-menerang bahkan memberikan brosur kepada setiap orang lewat ataupun setiap orang yang dilihatnya, memberikan brosur untuk memberitahukanlah organisasi mereka ini, mengkampanyekan organisasi mereka ini. Dan anehnya di sini, mereka ataupun orang-orang ataupun anggota mereka ini masih saja mau ikut. Padahal pimpinan mereka ini, si Abdul Qadir Hasan Barajeni, merupakan salah satu ataupun mantan narapidana terorisme. Ya, mantan narapidana terorisme. Beliau ini sudah 2 kali dihukum penjara dalam kasus teror. Yang pertama dalam kasus teror Warman ini. Dia itu terlibat dalam kasus teror Warman ini pada tahun 1979. Dan kedua, di dalam kasus pengeboman Candi Borobudur pada tahun 1985. Terlibat dalam kasus terorisme dan dihukum penjara. Tetapi masih aja orang mengikuti dia. Ini kan, apakah orang ini tidak berpikir jejak rekamnya pimpinan mereka ini seperti apa, ya kan? Mau-maunya aja diajak menjadi anggota, direkrut ya, berpola pikir yang aneh-aneh ya, yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi keagamaan, yaitu khilafah. Tujuan mereka mendirikan ataupun tujuan pendirinya mendirikan Khilafatul Muslimin ini yaitu untuk melanjutkan kekhalifahan pada tahun 1997. Ini kan merupakan sudah lama direncanakan kegiatan mereka ini, keorganisasian mereka ini sudah lama direncanakan untuk merekrut orang, untuk mengkampanyekan negara khilafah, negara yang berdasarkan ideologi keagamaan. Ini sangat berbahaya apabila memang aparat penegak hukum tidak langsung memberantas, tidak menghentikan orang-orang seperti ini. Ini sudah banyak di daerah mereka merekrut ini. Anggota-anggota daripada Khilafatul Muslimin ini sudah banyak. Berkantor pusat di Lampung, ya. Baru di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB,
mereka sudah ada di sana. Bahkan di Jakarta pun ada. Ini kan salah satu kegiatan organisasi yang tidak resmi ya. Dan memang tujuannya bukan berdasarkan Pancasila. Ini seharusnya aparat kepolisian ataupun aparat keamanan TNI Polri harus sigap menangani orang-orang seperti ini. Jangan dibiarkan HTI, FPI ya, yang bukan berideologikan Pancasila dibubarkan. Pertanyaannya, apakah mereka ini ya, Khilafatul Muslimin ini terdaftar sebagai badan hukum ataupun terdaftar sebagai organisasi masyarakat di negara ini? Ya, apabila terdaftar pun, pemerintah harus sigap menangani orang-orang ini, karena memang ideologinya tidak lagi berdasarkan Pancasila. Dan bila memang tidak terdaftar, seharusnya ditindak tegas. Inilah efeknya apabila pemerintah ya membubarkan HTI, FPI ya, cuma organisasinya, tetapi tidak menindak tegas orang-orangnya ataupun petinggi-petingginya, pimpinannya. Harusnya ditindak tegas lah, ini seperti PKI dulunya. Bukan cuma organisasinya yang dibubarkan, tetapi orang-orang yang terlibat juga harus ya dieksekusi ataupun diberi hukuman. Jangan sampai mereka ini ya cuma dibubarkan organisasinya saja, ya kami masih aman. Yang penting di sini ideologi mereka itu jangan sampai ingin merubah ideologi Pancasila. Itulah harusnya dilakukan pemerintah. Ini sampai di daerah pun mereka sudah merekrut, bahkan setiap kecamatan. Dan mereka ini melakukan konvoy ini, katanya itu dilakukan pada setiap minggunya, pada hari Minggu, melakukan konvoy, melakukan perekrutan anggota, ya, mengkampanyekan diri mereka. Bahkan seragam mereka ini mirip dengan seragam daripada NU. Jangan sampai masyarakat ini terkecoh sama mereka. Jangan sampai mereka ini menjadi organisasi yang tidak bisa nanti dikendalikan lagi oleh pemerintah. Karena apa? Mereka sudah merekrut dari desa-desa, dari kecamatan, ya, dari masyarakat rendah, menengah, sampai ada elitnya nantinya. Ini susah nanti diberantas apabila memang mereka ini semakin dibiarkan berkembang. Karena memang ideologi itu, apapun nanti mereka apabila sudah terpapar paham yang kurang baik, maka sulit untuk memberantas mereka ini nantinya. Karena ideologi itulah nantinya diingat. Itulah selalu dituntut mereka. Menjadi suatu masalah, berang benderang sudah terjadi ya perekrutan yang dilakukan mereka. Inilah bahayanya. Memang tujuan mereka ini melakukan ataupun membuat organisasi ini untuk mewujudkan ya negara khilafah. Ini antara HTI, FPI sama-sama aja mereka ini. Apabila pun nantinya mereka ini bisa merekrut dan menjadilah negara khilafah, ya, toh juga menjadi berantem juga mereka ini, meskipun sama-sama dari organisasi keagamaan dan tujuan mereka ini khilafah, tetapi konsepnya berbeda. Ini nanti menentukan pimpinannya juga nanti akan berantem mereka ini. Inilah paham-paham seperti ini yang bisa memecah belah. Seharusnya aparat kepolisian, aparat keamanan bisa menindak tegas, ya, melakukan ataupun menangkap mereka ini ataupun pimpinannya, apalagi pimpinan mereka ini mantan narapidana terorisme. Harus tegas. Berdasarkan dari informasi yang beredar, katanya dana mereka ataupun dana dari Khilafatul Muslimin ini berasal dari infak, berasal dari sedekah-sedekah dari jemaah lah, dari masyarakat Indonesia. Untuk itu kepada teman-teman, kepada kita semua, berhati-hatilah dalam memberikan infak, ya. Harus berhati-hati, harus kita lihat infak ini disalurkan kemana, jelaskah atau bagaimana. Jangan sampai nanti infak yang kita berikan ataupun amal yang kita berikan, ya, itu tujuannya dipakai bukan untuk beramal, melainkan untuk merekrut organisasi ataupun keanggotaan yang berpaham ideologi lain, bukan lagi ideologi Pancasila. Ini kan menjadi suatu bumerang bagi kita. Infak yang kita berikan tujuannya untuk baik, ya, beramal, tetapi mereka yang sasarannya tidak tepat ini menerima untuk digunakan
melakukan kegiatan-kegiatan melawan hukum. Inilah harus berhati-hati kita. Jangan sampai mereka ini didanai dari infak. Harus berhati-hati memberikan infak. Bisa saja berinfak, tapi berhati-hatilah. Ya, harus jelas. Ini infak ini diberikan kemana? Kita harus ketahui. Bukan diberikan kepada kegiatan yang melanggar hukum. Itu yang perlu kita pahami. Karena beredar ya beritanya bahwasanya dana mereka ini itu berasal dari infak. Untuk merekrut anggota memang ataupun membuat pengajian-pengajian yang dasar mereka ini untuk merekrut anggota, itu kan membutuhkan dana. Setidaknya membutuhkan dana untuk mengumpulkan massa, mengumpulkan orang, ya, membuat kegiatan, itu kan membutuhkan dana. Ini apabila memang betul mereka ini ingin melakukan kegiatan ini, harus berhati-hati karena memang mereka ini sudah membuat kantor pusat, ya. Dan anehnya di sini, ya, Khilafatul Muslimin ini sudah terang-menerang, ya, membuat kegiatan terang-menerang, ya, merekrut dengan melakukan konvoy, memberikan itu seperti brosur mengenai data diri mereka untuk bisa merekrut anggota ataupun masyarakat yang belum masuk menjadi anggota mereka. Dan Khilafatul Muslimin ini juga telah membuat kantor pusatnya, yaitu berada di Lampung. Ini secara tidak langsung kan sudah merendahkan martabat dari pihak keamanan kita apabila tidak ditindak tegas mereka ini. Terang-menerang membuat kantor pusat, dibuat plangnya kantor pusat Khilafatul Muslimin. Ini kan menjadi aneh apabila pemerintah ataupun masyarakat di sana tidak tahu, ya, ada kegiatan-kegiatan yang tidak baik lah di sana. Dan bukan cuma kantor pusat, mereka juga telah membuat website mereka resmi, ya. Membuat website di Google mereka, ya. Membuat juga titik dari Google Map mereka. Ini kan sudah terang-menerang, data-data mereka ini sudah ada, ya. Kok bisa dibiarkan? Seharusnya pemerintah menstop kegiatan mereka ini agar, ya, kegiatan mereka ini tidak semakin berkembang biak yang bisa merusak kesatuan persatuan NKRI. Saya berharap kepada teman-teman semua ataupun masyarakat ataupun orang yang telah bergabung kepada Khilafatul Muslimin, tolonglah, berhentilah, ya, kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi, pertimbangkanlah untuk membuat ideologi selain ideologi Pancasila. Karena negara kita ini dibentuk berdasarkan kesepakatan persatuan, ya, kesepakatan para pendiri bangsa dulunya waktu memerdekakan negara kita ini. Sehingga memang harus kita jaga tetap utuh, ya, ideologi yang telah didirikan, ideologi yang telah diterahkan ataupun ideologi yang kita jalani selama ini harus kita jaga teguh, ya. NKRI itu harga mati, harus kita pertahankan sampai mati. Kita harus mempertahankan NKRI ini agar tidak bisa dipecah belah sama orang lain, ya. Demikian saya ucapkan terima kasih.